Selamat pagi saudaraku di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Pagi hari ini kita bersama akan mendengar dan merenungkan bacaan kitab suci. Jumat 7 Mei 2021 dalam ruang suara RHK atau Renungan Harian Katolik yang akan dibawakan oleh Monica. Renungan ini berdasar pada Injil Yohanes bab 15 ayat 12 sampai dengan 17. Perintah supaya saling mengasihi. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buah itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini berisikan tentang mengasihi. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Itulah kata yang diungkapkan dan diperintahkan oleh Tuhan Yesus pada ayat yang ke-17. Tuhan Yesus bahkan menyebut kita bukan lagi hamba, melainkan sahabat. Seorang sahabat akan menaruh kasih akan satu dengan yang lainnya, bahkan mempertaruhkan nyawa. Di dalam Injil Yohanes pada ayat ke-12, Tuhan Yesus mengatakan bahwa Ia telah mengasihi kita. Dari ayat tersebut menimbulkan pertanyaan, bagaimana cara Tuhan Yesus mengasihi kita? Cara Tuhan Yesus mengasihi kita bisa kita lihat di dalam Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lalu pada 2 Korintus bab 5 ayat 21, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Saudara-saudari yang terkasih, ini berarti bahwa kasih Tuhan Yesus Kristus bersifat kudus. Ia mencerminkan bahwa kasih-Nya adalah suatu tindakan yang nyata. Puncak dari kasih Kristus adalah kematiannya di atas kayu salib, penguburannya dan kebangkitan tubuhnya. Kita bisa melihat pada 1 Yohanes bab 4 ayat 9 sampai dengan 10. Lalu, kita yang percaya kepada Kristus yang telah dipilih-Nya, kemudian bertanya, bagaimana hendaknya meneladani cara Kristus di dalam mengasihi? Orang yang percaya pada Kristus mempunyai Roh Kudus yang hidup di dalamnya. Dengan menaati Roh Kudus melalui firman Allah
orang yang percaya dapat mengasihi seperti Kristus. Orang seperti apa itu? Orang yang dapat menunjukkan kasih yang tidak berkondisi. Artinya, ia rela berkorban dan penuh pengampunan. Kasih Kristus yang diteladani tidak lain bukanlah kasih secara duniawi. Bukan perkara mudah mewujudkan kasih yang sungguh nyata. Harus ada perubahan di dalam hati untuk melawan kehendak diri. Di dalam 1 Korintus ayat 4 menyatakan bahwa kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Saudara-saudari sekalian, kita perlu menyadari bahwa diri kita adalah pendosa di hadapan Allah dan memahami bahwa karena kasih-Nya, Kristus telah mati di atas salib dan bangkit demi menyediakan pengampunan bagi kita. Kemudian, kita menerima Kristus sebagai juru selamat kita. Oleh karena itu, di dalam Kristus, kita harus menyadari bahwa diri kita sungguh dicintai dan dikasihi oleh Allah. Melalui tindakan-tindakan nyata, kita berikan kepada sesama. Saling mengasihi pada hakikatnya adalah wajib kita lakukan, karena ini adalah perintah dari Tuhan Yesus sendiri. Maka, kita perlu merefleksikan di dalam hidup kita, atau merenungkan kembali apa yang sudah kita lakukan. Sungguhkah kita sudah mengasihi Tuhan dan sesama? Saudara-saudari sekalian, demikianlah renungan pada pagi ini. Semoga melalui renungan ini, kita akan semakin menghayati iman kita kepada Tuhan Yesus. Damai Kristus senantiasa menyertai kita. Amin.